lagi dengan saya, Riri Mohariro. Saya di sini akan menyampaikan mengenai model pembelajaran kooperatif. Metode pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran untuk meningkatkan kerjasama dalam kelompok dan antar kelompok, sehingga dapat meminimalisasi terjadinya situasi dalam kelas yang tidak diharapkan dan menjadikan pembelajaran lebih menyenangkan bagi semua siswa. Hal ini dapat terjadi karena para siswa lebih banyak melakukan aktivitas dalam pembelajaran dibandingkan hanya sebagai penonton dan pendengar. Model pembelajaran kooperatif dapat digunakan untuk menggantikan sistem pembelajaran konvensional yang lebih bersifat individual, di mana guru terus memberikan informasi secara langsung kepada para siswa, sementara siswa hanya bertindak sebagai pemerhati yang berperan menjadi pendengar setia mengenai apa yang disampaikan oleh guru. Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang melibatkan siswa untuk bekerja dengan tim guna mencapai tujuan bersama dalam kondisi yang mencakup unsur-unsur berikut, teman-teman. Unsur yang pertama, saling menguntungkan. Artinya, keberhasilan atau kegagalan setiap tim harus bergantung satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan itu. Apabila ada salah satu anggota tim yang gagal dalam melakukan kegiatannya, maka semua orang akan menanggung konsekuensinya. Sebaliknya, apabila semua berhasil melakukan kegiatannya, maka keuntungannya pun akan dinikmati bersama. Unsur yang kedua yaitu pertanggungjawaban individu. Artinya, setiap orang dalam kelompok tersebut harus bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan sesuai dengan bagiannya dan untuk menguasai materi yang dipelajari untuk disampaikan kembali kepada teman-temannya. Unsur yang ketiga, interaksi melalui tatap muka. Artinya, meskipun dalam kelompok pekerjaannya dapat dibagi-bagi pada setiap anggota kelompok tersebut, namun beberapa pekerjaan tetap saja harus dikerjakan secara bersama, di mana setiap anggota dapat memberikan umpan balik, penalaran, dan kesimpulan yang menantang dan yang sangat penting tentunya. Yang keempat, penggunaan keterampilan kooperatif yang tepat. Artinya, setiap siswa didorong dan dibantu untuk mengembangkan berbagai keterampilan yang ia miliki untuk membangun rasa percaya diri, memiliki sifat kepemimpinan, berani mengambil keputusan, dan berkomunikasi dengan orang lain, serta dapat melakukan manajemen konflik. Unsur yang kelima, pemrosesan kelompok. Artinya, anggota tim menetapkan tujuan kelompok secara berkala. Setiap anggota kelompoknya itu menilai apa yang mereka lakukan dengan baik sebagai satu kesatuan dalam tim dan mengidentifikasi perubahan yang akan mereka buat agar berfungsi lebih efektif di masa depan. Dalam pembelajaran kooperatif ini, semua pihak dalam kelompok harus bekerja sama satu sama lain, sehingga tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat tercapai. Terdapat beberapa hal yang harus dilakukan dalam kelompok, antara lain yang pertama, mau mendengarkan gagasan yang dikemukakan oleh orang lain. Yang kedua, sesuai dalam mengungkapkan argumen kepada orang lain sehingga tidak menyinggung perasaan. Yang ketiga, mampu mengajukan atau menjawab pertanyaan dengan tepat. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain meskipun pendapat tersebut bertentangan dengan nurani kita. Yang kelima, mampu membantu orang lain dengan cara-cara yang baik dan sebagainya. Dengan menerapkan model kooperatif dalam pembelajaran, peran guru bukan lagi seorang yang paling aktif, melainkan hanya sebagai mediator dan fasilitator. Siswa diberikan kebebasan berpartisipasi aktif sepenuhnya dalam pembelajaran. Melalui cara seperti ini, diharapkan para siswa dapat membangun pengetahuannya secara mandiri dan dapat menumbuhkan sikap sosial yang saling menguntungkan. Lalu terdapat prinsip pembelajaran kooperatif. Untuk mengembangkan pembelajaran kooperatif, terdapat 5 prinsip penting yang harus dikembangkan. Yang pertama, saling ketergantungan positif. Setiap siswa dalam kelompok yang sama memiliki kontribusi yang sama dan saling memiliki ketergantungan satu sama lain dalam upaya mencapai tujuan. Yang kedua, akuntabilitas individu. Setiap siswa dalam suatu kelompok harus bertanggung jawab, harus berkontribusi dalam menyelesaikan tugas mereka
serta menguasai semua materi yang akan dipelajari untuk individu dan kelompok. Yang ketiga, interaksi langsung, yaitu interaksi sesama anggota kelompok. Yang keempat, penggunaan keterampilan sosial interpersonal, kolaboratif, dan kelompok kecil yang sesuai. Setiap siswa didorong dan dibantu untuk mengembangkan dan mempraktikkan pengembangan rasa percaya diri, kemampuan dalam hal kepemimpinan, pengambilan keputusan, komunikasi, dan keterampilan manajemen konflik. Prinsip yang terakhir, yang kelima, kerjasama dalam kelompok. Setiap anggota tim harus menetapkan tujuan kelompok itu. Nah, dalam model pembelajaran kooperatif ini terdapat kelebihan dan kekurangan tentunya. Kelebihan yang pertama itu, model ini memiliki saling ketergantungan positif satu sama lain. Kelebihan yang kedua, adanya pengakuan dalam merespon perbedaan individu. Yang ketiga, setiap siswa dilibatkan dalam semua aktivitas baik dalam perencanaan maupun dalam pengelolaan kelas. Yang keempat, pembelajaran lebih menyenangkan. Yang kelima, menghubungkan antara siswa dengan siswa maupun siswa dengan guru dan terjalin dengan baik. Yang keenam, setiap siswa memiliki kebebasan dalam mengekspresikan ide, gagasan, pengalaman, pemikiran, keterampilan, dan sebagainya. Sementara itu, kelemahan dari model pembelajaran kooperatif ini antara lain, yang pertama, guru harus mempersiapkan pembelajaran secara matang sehingga diperlukan banyak tenaga, pikiran, dan waktu. Yang kedua, agar proses pembelajaran berjalan dengan lancar, maka dibutuhkan dukungan fasilitas alat dan bahan yang cukup memadai. Yang ketiga, selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung dan cenderung topik permasalahan yang dibahas meluas sehingga banyak yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang keempat, saat diskusi kelas kadang didominasi oleh satu orang. Hal ini mengakibatkan siswa lain menjadi pasif. Di sini terdapat beberapa upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi kelemahan dan kekurangan model pembelajaran kooperatif. Yang lebih utama adalah dengan cara guru mempersiapkan perencanaan pelaksanaan pembelajaran yang baik dan matang. Pastikan semua siswa terlibat aktif dalam kegiatan kelompok dengan cara membagi-bagi tugas kelompok kepada setiap individu yang ada dalam kelompok tersebut ya. Sehingga setiap individu memiliki tanggung jawab masing-masing. Dengan diberikannya tugas kepada individu diharapkan dapat mengefektifkan waktu sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan maksimal. Untuk mempermudah guru dalam mengimplementasikan model pembelajaran kooperatif di kelas, diperlukan langkah-langkah yang tepat yang dapat memandu guru dan siswa dalam melaksanakan pembelajaran. Langkah-langkah dalam pembelajaran kooperatif itu sebagai berikut. Yang pertama nih, ada penguasaan secara tepat atau assigning approach. Penguasaan yang dilakukan guru kepada siswa harus dilakukan secara tepat dan meminta siswa melakukan kerjasama dengan temannya dalam satu kelompok merupakan hal yang tepat untuk memfasilitasi pembelajaran kooperatif. Yang kedua, interaksi guru dengan siswa, teacher-student interaction. Guru hendaknya memperkenalkan materi pembelajaran atau konten yang harus dipelajari pada siswa, menjelaskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, menyusun situasi pembelajaran yang harus dilaksanakan, melakukan pengamatan seksama pada setiap kelompok pada kegiatan yang berlangsung di kelas, dan membantu siswa yang mengalami kesulitan. Lalu yang ketiga, interaksi siswa dengan student interaction. Keberhasilan pembelajaran kooperatif sangat bergantung pada kemampuan setiap anggota kelompoknya dalam menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru. Oleh karena itu, setiap siswa harus memahami bahwa anggota kelompoknya dapat membantu, mendukung, dan meningkatkan dalam pembelajaran. Yang keempat, interaksi siswa dengan pembelajaran, student material interaction. Setiap siswa dan kelompok akan menerima bahan ajar materi yang harus dipelajari. Bahan ajar tersebut dapat digunakan untuk kepentingan individu dalam kelompok tersebut dan juga untuk kepentingan kelompok. Yang kelima,
Ekspektasi peran siswa pembelajaran kooperatif menekankan pada terjalinnya interaksi antar siswa dengan siswa antar suatu kelompok. Interaksi ini meliputi berbagai ide dan materi pembelajaran serta dukungan satu sama lain. Dan model pembelajaran kooperatif mempunyai beberapa jenis yang dapat diimplementasikan pada pembelajaran di kelas. Yang pertama, tim game turnamen. Model ini merupakan salah satu pembelajaran di mana setiap anggota suatu kelompok berkompetensi dengan yang lainnya. Yang kedua, student team achievement division. Metode ini membuat siswa berinteraksi satu sama lain dan berdiskusi satu sama lain guna menghasilkan strategi jitu dalam menyelesaikan tugas atau masalah yang diberikan guru secara efektif dan efisien. Yang ketiga, jigsaw. Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ini setiap orang menjadi ahli untuk menjelaskan topik tertentu kepada teman yang lainnya. Yang keempat, group investigation. Metode ini siswa ditempatkan dalam kelompok-kelompok dan diberi tugas atau proyek berbeda untuk diselesaikan bersama. Cukup sekian materi mengenai model pembelajaran kooperatif. Sampai jumpa, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.